Masjid Al-Fatih Kepatihan Surakarta. Masjid Al-Fatih Kepatihan Surakarta merupakan salah satu masjid tertua di Indonesia yang ikonik dengan warna biru dan putih. Masjid tersebut terletak di Kepatihan Wetan, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta. Saat itu, Sri Susuhunan Pakubuwono ke-10 menginstruksikan untuk membangun sebuah masjid. Pembangunan dilakukan oleh Kanjeng Raden Adipati Sosrodiningrat ke-4 selaku Pepati Dalem. Masjid Al-Fatih Kepatihan Surakarta dibangun pada tahun 1984 Masehi atau 1312 Hijriah dengan menggunakan arsitektur khas Jawa. Tahun pembangunan ini terbukti pada kaligrafi bertuliskan Allah dan Muhammad serta angka 1312 sebagai penanda tahun pembangunan masjid. Di bangunan utama masjid terdapat mimbar yang menggunakan bahan kayu dengan ornamen tumbuhan yang mempunyai makna tertentu. Di bagian luar bangunan masjid ini terlihat serambi yang ditopang oleh 12 soko guru kayu jati. Atap dari masjid ini berbentuk tajuk tumpak tanpa ada kubah, dan jika dilihat sekilas, bangunan Masjid Al-Fatih ini mirip dengan Keraton Kasunanan Surakarta dan Masjid Agung Surakarta. Ciri khas Masjid Al-Fatih Surakarta ini adalah beduk dan kentungan yang digunakan pada zaman Pakubuwono ke-10 dan masih digunakan hingga sekarang. Masjid Sultan Syuriansyah. Masjid Sultan Syuriansyah, atau yang biasa disebut Masjid Queen, merupakan masjid tertua yang terletak di Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Masjid ini dibangun oleh Raja Banjar pertama yang memeluk agama Islam, yaitu Sultan Syuriansyah, atau sebelumnya dikenal dengan nama Pangeran Samudera. Bangunan masjid ini dibuat dari bahan kayu ulin, yaitu jenis kayu yang semakin kuat jika terendam air. Disebut Masjid Queen, karena masjid ini didirikan di tepi Sungai Queen. Masjid ini dibangun dengan gaya arsitektur tradisional Banjar. Terlihat dari panggung dan atap tumpang tiga, serta hiasan mustaka yang mempercantik bagian atapnya. Masjid Sultan Syuriansyah merupakan bukti kuatnya hubungan antara Banjar dengan Kesultanan Demak. Hal ini terlihat dari pola tata ruang yang mirip dengan Masjid Agung Demak. Keunikan lain dari masjid ini adalah bagian mihrab masjid yang memiliki atap sendiri yang terpisah dari bangunan induknya. Pada Masjid Sultan Syuriansyah ini, terdapat 2 buah inskripsi pada 2 daun pintu lawang agung atau pintu utama. Di inskripsi tersebut, ditulis tanggal 10 Syaban 1159 Hijrah, yaitu tanggal pembuatan lawang agung oleh Demang Astungkara. Kemudian, mimbarnya terbuat dari kayu ulin, yang pada lengkungan mimbar, terdapat tulisan kaligrafi dan tulisan tanggal 17 Rajab 1296 Hijrah, atas nama Haji Muhammad Ali Al-Najri. Masjid Tua Palopo. Masjid Tua Palopo merupakan masjid peninggalan dari Kerajaan Luwu, yang terletak di Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Pemberian nama Tua, karena usia bangunan masjid ini sudah tua, sedangkan kata Palopo, diambil dari bahasa Bugis dan Luwu, yang mempunyai 2 arti, yaitu, yang pertama kudapan yang terbuat dari campuran nasi ketan dan air gula. Yang kedua adalah memasukkan pasak dalam lubang tiang bangunan. Sejarah pembangunan masjid ini berawal pada akhir abad ke-16 Masehi. Pada tahun 1603, 3 ulama asal Minangkabau datang ke Sulawesi Selatan untuk menyebarkan agama Islam, yaitu Datuk Sulaiman, Abdul Jawad Datuk Ritiro, dan Abdul Makmur Datuk Ribandang. Para pedagang dan juga ulama Islam itu berhasil mengislamkan Raja Luwu, yang bergelar Lapatiware Daeng Parebung, atau Sultan Muhammad Mudarudin. Untuk mendukung perkembangan agama Islam, Datuk Ri Patima mendirikan sebuah masjid pada tahun 1604, di tengah kota Palopo. Masjid tersebut bernama Masjid Tua Palopo. Arsitek yang merancang Masjid Tua Palopo adalah Pong Mante. Desain bangunannya dirancang agar sesuai dengan alam dan budaya masyarakat setempat. Masjid ini mempunyai denah dasar berbentuk segi 4 bujur sangkar. Masjid Tua Palopo merupakan masjid kerajaan, maka dari itu letaknya tidak jauh dari istana. Masjid Tua Palopo mengalami renovasi pada tahun 1700, dengan memperbaiki lantai, tahun 1951 mengganti lantai dengan tegel, dan tahun 1981 memperbaiki bagian masjid yang rusak. Jika Anda suka video kami, jangan lupa untuk subscribe, like, dan memberi komentar. Nyalakan loncengnya agar mendapatkan notifikasi dari video terbaru kami. Terima kasih.